Ada kembali bersama Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Saudara, kawasan wisata Gunung Bromo ditutup untuk kegiatan wisata di seluruh pintu masuk di 4 kabupaten menyusul digelarnya ritual Wulan Kepitu warga suku Tengger. Penutupan yang berlangsung sejak Minggu sore hingga Senin sore itu sempat membuat sejumlah wisatawan kecewa. Petugas keamanan gabungan dari unsur Polri dan TNI serta anggota Jogoboy dari Relawan Keamanan Khas Suku Tengger Senin pagi menutup jalur masuk ke kawasan wisata Gunung Bromo di Jalan Raya Bromo di Desa Wonokerto, Kecamatan Sukapura, Probolinggo. Penutupan dilakukan sejak Minggu sore dan akan berlangsung selama 24 jam atau hingga Senin sore. Penutupan jalur wisata sementara tersebut untuk menghormati dan menjaga kehikmatan pelaksanaan ritual adat Wulan Kapitu atau bulan ke-7 tahun Saka. Bagi warga suku Tengger, bulan ke-7 tahun Saka dianggap suci dan biasanya diisi kegiatan agama Hindu mulai sembahyang hingga berpuasa seperti perayaan Hari Raya Nyepi. Meski telah diumumkan secara resmi oleh pemerintah jauh-jauh hari, namun tidak sedikit wisatawan yang terlanjur datang harus kecewa karena tak dapat melanjutkan perjalanan ke kawasan wisata Gunung Bromo saat liburan. Bahkan wisatawan asal negeri Cina yang datang ke Bromo mengendarai sepeda motor sempat bersitegang dengan sejumlah petugas karena memaksa masuk. Namun wisatawan asal Cina itu akhirnya menyadari dan memilih berbalik arah menuju destinasi wisata lain di Lumajang. Hal serupa juga terjadi pada rombongan pemotor asal Surabaya yang akhirnya memilih balik kanan turun sambil menunggu jalur dibuka kembali. Beda dengan rombongan wisatawan asal Bandung, Jawa Barat ini. Mereka yang tidak mengetahui adanya penutupan lebih memilih bersabar sambil mengelilingi jalan desa yang tidak masuk kawasan tertutup hingga Senin sore. Kecewa bagaimana? Ya, kecewa nggak kecewa sih Mas, kita kan nurut aja ya, kita kan sebagai pendatang ya harus ikut aja sih. Memang sebenarnya sih pengennya sih naik pakai mobil, tapi kalau nggak ada ya udah nggak masalah, pakai jalan kaki aja kita. Dari mana? Rombongan dari mana itu? Kalau saya dari Depok, Jawa Barat. Kalau kakak dari Jakarta. Oh, memang rencana mau liburan ke Bromo ya? Iya, tapi nggak tahu sih memang ada Penutupan seperti ini ya, Bu? iya. Jadi untuk penutupan akses menuju ke kawasan wisata Gunung Bromo kali ini dalam rangka guna untuk mensukseskan ritual saudara kita umat Hindu Tengger yang ada di Kecamatan Sukapura ini melaksanakan ritual megeng dan pati geni. Mulai kapan? Mulai kemarin jam 5 sore dan dibuka untuk hari ini ya. Kemarin tanggal 29 dan dibuka hari ini tanggal 30 Desember tahun 2024 jam 5 sore. Selain Desa Wonokerto, Jetak, Wonotoro, Ngadisari, Ngadas di wilayah Kabupaten Probolinggo, belasan desa di kawasan Gunung Bromo lainnya melalui wilayah Pasuruan, Malang, dan Lumajang juga ditutup sementara. Dandi Arikafur melaporkan dari Probolinggo. Sambut Tahun Baru, saudara, pedagang trompet dan kembang api dadakan di Lamongan mulai ramai menggelar lapaknya. Omset para pedagang pada tahun ini naik hingga 2 kali lipat daripada tahun sebelumnya. Pedagang trompet dan kembang api dadakan di Lamongan mulai ramai berjualan, berharap meraup rezeki pada momen perayaan malam pergantian Tahun Baru 2025 yang tinggal menghitung jam. Masyarakat biasanya merayakan malam pergantian tahun dengan membeli trompet dan menyalakan kembang api bersama keluarga. Beli trompet buat tahun baruan, buat nyenengin anak-anak, biar suasana tahun baru makin rame, biar tambah meriah. Ini tadi sengaja di sini atau Sengaja beli trompet. Dapat harga 15.000 Mas. Beli trompet untuk anak-anak ya. beli berapa? Satu aja Mas, yang penting nyeneng anak. Dapat harga berapa? Tadi tawarnya 30, terus kita nego 25. Ya mudah-mudahan tahun baru laris ya Mbak ya. Lucy Puspita, salah satu pedagang trompet dadakan, mengatakan jika penjualan trompet miliknya mengalami kenaikan 2 kali lipat daripada tahun sebelumnya. Dalam sehari mampu menjual 15 hingga 20 trompet.
Beragam trompet dijual mulai dari berbahan mika dan plastik dengan ragam model kupu-kupu serta naga dengan harga mulai dari Rp10.000 hingga Rp35.000. Tak hanya pedagang trompet, momen perayaan malam tahun baru juga yang paling ditunggu-tunggu para pedagang kembang api karena penjualan selalu laris. Malam paling ramai itu pas maleman itu. Maleman tahun baru sampai itu kalau hujan loh Mas, kalau hujan ya beda. Itu kalau paling ramai bisa juga. Berapa ya Mas? Pokoknya sing tak ada sing di sini tuh ya alhamdulillah bisa habis lah. Pedagang dan pembeli berharap tahun 2025 bisa menjadi tahun yang lebih baik lagi dibanding tahun sebelumnya. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Lamongan. Saudara, mengisi libur Natal dan Tahun Baru bersama keluarga, Anda bisa mencoba mengunjungi Pasar Apung di kawasan Surabaya Barat. Menariknya, Pasar Apung yang menjual beragam makanan dihiasi dengan lampu berwarna-warni serta wahana permainan menarik. Pasar Apung ini yang dihadirkan khusus pada momen perayaan libur Nataru terinspirasi dari Pasar Apung yang ada di Thailand. Pasar Apung di Surabaya ini menghadirkan nuansa lebih modern yang ada di Food Junction di kawasan Tandes. Menariknya lagi, pengunjung bisa bertransaksi dengan para penjual di atas perahu, sekaligus menikmati indahnya lampu hias berwarna-warni yang mengelilingi danau buatan. Makanan yang dijual di sini beragam, mulai dari tradisional hingga modern. Tak hanya itu, pengunjung juga bisa menikmati beragam wahana permainan. Salah satunya rainbow slide atau perosotan raksasa berwarna-warni. Kalau boleh tahu kesini sama siapa? Sama teman kerja. Oke. Kesini ibu pengen lihat-lihat doang atau pengen beli makanan? Penasaran sama yang floatingnya. Oke. Pesannya setelah datang ke sini gimana Bu? Senang. Soalnya aku Johnson udah banyak penjualan. Sementara itu, Desi, pedagang di Pasar Apung mengatakan paling banyak pengunjung saat weekend. Di sini udah berapa hari? Hampir mau 1,5 bulan dari tanggal 22 kemarin November. Kalau untuk pengunjungnya kira-kira? Kalau untuk pengunjung weekend kayak gini pasti rame. Puas menikmati kuliner dan wahana lampu serta permainan di Pasar Apung ini, pengunjung juga dihibur dengan pertunjukan kembang api. Kita lanjut dengan perayaan tahun baru di mana tanggal 31 Desember kita kemas sedemikian rupa karena kebetulan masyarakat Surabaya Barat khususnya di wilayah Tandes dan sekitarnya ini memang mereka sangat menyukai ambyar. Nah, jadi nanti tanggal 31 Desember kita akan merayakan pergantian tahun dengan konsep yang sangat luar biasa yaitu ambyar party. Pasar Apung ini dibuka mulai pukul 4 sore hingga 11 malam. Masuk ke tempat ini, pengunjung tidak dipungut biaya alias gratis. Tim Liputan melaporkan dari Surabaya. Indahnya panorama wisata Batu Kodok di Semenanjung Papuma, Jember. Simak informasi selengkapnya sesaat lagi.